Itu di Facebook, TikTok, YouTube yang tanya, itu rambutnya Baby Hazel kok hitam banget. Itu rambutnya disemir ya kok hitam gitu. Jadi ini tuh hitam terus panjang banget Om Tante. Bisa merangsang tumbuh perkembangan rambut di dalam rahim. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Baby Hazel dan Bunda Santi di Aves Channel. Di video keseharian kita kali ini, ini Baby Hazel baru aja mandi. Nanti kita mau bahas seputar rambutnya Baby Hazel ya, yang Om Tante sering tanyain dan orang-orang sekitar tanyain. Biar kita pakein baju dulu. Kasian dingin aku Bunda, aku kedinginan tau Bunda. Ya apa sih Bunda, aku ini kedinginan gitu. Aku kedinginan, jadi banyak banget ya dari Om Tante, entah itu di Facebook, TikTok, YouTube yang tanya, itu rambutnya Baby Hazel kok hitam banget. Itu rambutnya Baby Hazel udah dipotong atau belum sih? Udah dikerok? Wah, kayak digundulin apa belum sih? Sering banget yang tanya kayak gitu. Terus ada juga yang lebih parah kayak gini, itu rambutnya disemir ya kok hitam gitu. Masa bayi disemir? Ya kan namanya nggak tahu ya Om Tante, jadi ya wajar ada yang tanya seperti itu. Iya nak, rambutnya Baby Hazel emang disemir? Iya, disemir hitam. Emang boleh disemir? Emang boleh ya bayi disemir ya? Oh gitu. Tuh katanya Baby Hazel, nedu itu apa? Hah? Nedu itu apa? Oi ya apa? Nah ini Om Tante, Baby Hazelnya aku gantiin bajunya dulu ya, supaya nggak kedinginan. Ini baru aja selesai mandi. Semalam itu agak rewel sedikit, nggak apa-apa tapi. Sehat ya nak ya? Iya. Apa sambil cerita ya? Ini aku sambil ceritain aja ya, biar nggak membuang-buang waktu. Jadi ada yang tanya kayak gini, itu rambutnya Baby Hazel udah pernah digundul apa belum? Jawabnya udah ya Om Tante. Jadi waktu Baby Hazel umur 1 bulan, waktu akekah itu Baby Hazel dibotakin, digundulin rambutnya ya. Ada ya fotonya ya kayaknya? Ada fotonya, nanti coba aku cariin, aku spill di atas atau di bawah. Nah itu digundulin waktu itu dia nangis banget, nangis nis, pokoknya nangis kecil waktu dibotakin. Terus gak lama dari itu rambutnya itu tumbuh, kayaknya 1 bulan itu udah banyak. Tapi habis dikerok itu kan siang, keroknya itu siang dibotakin. Sore itu udah kayak warnanya tuh kayak biru-biru gitu loh, udah kayak mau tumbuh biru rata gitu. Terus yang kedua, ada yang tanya, rambutnya Baby Hazel kok hitam, itu disemir ya gitu kan, ada pertanyaan kayak gitu. Jawabnya enggak lah, masa disemir? Jawabnya enggak ya Om Tante. Jadi rambutnya Baby Hazel itu alhamdulillah memang hitam, padahal kita itu pakai sampo-nya itu enggak yang khusus gitu loh. Kita itu kadang kalau misalnya di sini, ini kan lagi di rumah mertua aku, itu aku pakai sabun yang dari Bambi dari Bambi. Itu yang kayak itu in-one gitu ya, yang buat rambut sama buat badan. Terus kalau di rumah aku itu pakai sweet salt yang buat rambutnya. Jadi kayak seadanya gitu aja loh Om Tante, aku pakai samponya, enggak yang kayak misalnya ini sampo yang khusus buat ngitamin rambut bayi, enggak kayak gitu ya, kita pakainya random samponya. Tapi alhamdulillah memang di Baby Hazel ini hitam banget aslinya memang Om Tante. Aslinya hitam banget. Sebentar aku senterin ya, kalau nggak disenterin kurang jelas. Bentar. Halo sayang, senyumnya mana? Bunda lagi ngambil senter itu. Ayo senyum dulu.
Senyum. Nah nih, Senyum dulu. ini aku ambil senter. Ini coba mas, kameranya deketin. Jadi ini tuh hitam, terus panjang banget Om Tante. Kelihatan nggak di kamera? Nah kayak gini. Hitam banget. Terus yang bikin orang-orang salfok juga, ntar aku tunjukin ya. Nih bagian belakang nih. Dang. Nah jadi bagian belakang sini itu rata. Jadi banyak banget pertanyaan kayak gini. Itu pasti cuma depannya aja tuh yang tebel, belakangnya pasti kayak apa botak gitu loh. Biasanya kan ada tuh yang bekas kayak apa ya, di bagian belakangnya tuh gak ada rambutnya gitu loh. Enggak tante, enggak Om Tante, ini tuh rambutnya dari depan sampai belakang, kanan kiri atas bawah itu rata. Alhamdulillah rambutnya Baby Hazel itu rata. Terus ada yang tanya, bukan tanya, ada yang bilang gini, wah ini pasti waktu hamil makan kacang-kacangan nih gitu. Sebenarnya kalau kacang-kacangan aku sendiri lupa ya Tante, tapi memang aku tuh suka banget sama kacang tanah. Jadi waktu hamilnya Hazel itu juga nggak sengaja ya Tante, aku nggak tahu itu, aku nggak sengaja, itu aku memang sering banget beli kacang tanah, kacang yang direbus tuh Tante. Aku sering banget emang konsumsi itu. Terus aku juga sering banget mengkonsumsi itu cambah, itu kan juga termasuk kacang-kacangan kan. Mungkin itu ya yang dimaksud. Ya memang sih kalau kacang-kacangan itu kan mengandung apa gitu ya, aku lupa. Itu memang kayaknya bisa apa ya, lupa Bunda. Bisa merangsang tumbuh perkembangan rambut di dalam rahim gitu kan. Jadi memang waktu Baby Hazel lahir itu tuh ada fotonya nggak ya? Ada kayaknya. Oh, ada, nanti aku sepil fotonya Baby Hazel baru lahir, itu rambutnya memang panjang Om Tante. Gitu. Terus dulu itu waktu belum dicukur banyak juga yang bilang gini, alah iki engko lek wis dibotaki paling yo gak kira roto, gak kira setebel iki. Masya Allah ternyata masih tetap ya Om Tante, masih panjang, masih hitam dan rata. Terus waktu aku hamil dulu tuh aku sering juga sih, tapi nggak disengaja gitu loh Om Tante. Itu apa, sari kacang hijau, terus apa sih biasanya kita makan tuh Mas? Kacang hijau. Oh, kacang hijau itu di burjo itu ya? Ah, burjo itu memang sering. Tapi kalau makanan-makanan lain itu ya aku makan normalnya yang orang rumah makan sama aja. Jadi nggak kayak memang nggak kepikiran sama sekali kalau apa saya aduh sama sekali kalau rambutnya Baby Hazel ini bakal setebal dan sepanjang ini. Jadi memang nggak ada kepikiran sama sekali buat arah kayak aku pengen anakku rambutnya panjang tebel gitu, nggak ada. Tapi ya alhamdulillah senang banget sih punya anak yang rambutnya kayak gini, bersyukur banget. Terus mungkin juga ada faktor genetik ya Om Tante, karena mungkin nggak dari aku, karena kalau rambut aku tuh tipis banget. Terus kalau rambutnya ayahnya itu ya normal-normal aja gitu loh, nggak tipis nggak tebel. Tapi kalau punya Hazel ini kan kayaknya lumayan tebel ya. Tapi tantenya itu lumayan tebel, bisa juga dari faktor genetik dari tantenya atau kakek neneknya, mbahnya itu. Bautinya itu juga rambutnya tebel Tante. Bisa juga dari faktor genetik, bisa juga dari faktor makanan. Tapi faktor makanannya memang aku nggak sengaja gitu ya. Katanya air degan juga loh. Air degan itu juga. Tapi kalau air degan itu memang waktu itu kita sempat coba deh baca di artikel, kayaknya ada kalau air degan itu bisa memperlebat rambut, tapi aku juga belum terlalu mempelajari. Tapi memang waktu itu waktu hamil sering banget ya Mas ya, bahkan seminggu tuh bisa dua kali lebih bahkan. Jadi waktu akhir detik-detik mau melahirkan itu emang hampir setiap hari ya. Dulu kayak yang dapat dari dokter kandungannya apa aja obatnya? Oh iya, itu kayaknya asam folat. Asam folat itu juga mempercepat itu rambut pertumbuhan. Jadi dulu itu aku mengkonsumsi asam folat, terus kalsium itu aku rutin banget aku minum. Jadi buat Om Tante yang lagi ke Om Tante
buat tante, bunda-bunda yang lagi hamil, jangan di skip ya kalau dikasih obat dari dokter, terutama yang asam folat sama kalsium. Kayaknya kamu kan awalnya nggak bisa minum obat Gak ya? bisa. Oh ya, aku tuh dulu itu sebelum Hamil. ada hasil, sebelum ada hasil itu aku tuh paling nggak suka minum obat, tante. Bahkan kalau misalnya aku pusing, itu obatnya itu mesti kan pasti dibeliin obat kan sama ayahnya hasil itu. Tapi aku mesti kayak besok aja, terus aku mau minum air putih yang banyak gitu, terus besoknya aku sembuh, jadi aku nggak jadi minum obat. Terus karena baby hasil ini kan program ya, jadi waktu itu sering banget minum vitamin. Tapi ya waktu program itu aku skip karena memang dasarnya aku nggak bisa minum obat. Terus setelah tahu aku hamil baby hasil itu aku nggak pernah skip. Apa saya nggak pernah skip pakai celana dulu ya. Nggak pernah skip sampai melahirkan itu. Iya sayang, gitu ya tante. Oh, marah. Minta dipakein celana itu. Iya, bunda, minta celana bunda gitu. Gitu ya tante. Jadi kalau kan banyak banget yang tanya itu rambutnya kenapa kok hitam, kenapa panjang, apa belum di gundulin. Udah ya jawabannya udah, karena kalau digundulin itu selain tradisi itu juga bagus buat apalagi kan aku lahirnya normal, jadi dia kan lewat saluran sensitif, jadi pasti takutnya ada lemak-lemak kerak yang nempel di kepalanya, kalau nggak digundul itu kurang bersih, jadi harus emang digundul ya, biar nggak ada apa sih kayak kerang-kerang itu loh yang kuning-kuning biasanya di kepala. Alhamdulillah biasa nggak sih tante, ini kepalanya tuh bersih banget loh, kelihatan nggak? Kayaknya harus disenter, kalau nggak disenter nggak terlalu kelihatan. Nih rambutnya tuh kayak gini loh tante, tuh panjang tebel. Ini tuh sebenarnya mau motong tante, kapan-kapan ya kita buat video potong rambut baby hasil nih. Udah panjang banget ini, dia udah kayak gatel gitu loh, biasanya kayak garuk-garuk gitu nih. Ini kasihan banget ini. Tapi ayahnya mau potong tuh gak tegel. Sama aku juga. Ya udah ya tante, mungkin sekilas tentang rambutnya baby hasil segini dulu. Sayang, aduh ini malah mainan kayak gini. Aduh. Sekilas tentang rambutnya baby hazel segini dulu ya tante. Semoga ini loh tante, coba deh lihat deh. Ini belakangnya nih. Ini belakangnya loh. Ini belakangnya, masya Allah. Ini depan. Nah, masya Allah ya panjang. Terus nggak cuma rambut sih tante, lihat nih bagian apa ini namanya, bulu matanya dia tuh panjang banget, masya Allah. Terus ini alisnya ini juga tebel banget tante. Nah gitu ya, emang masya Allah rambutnya tebel banget. Udah yuk penutupan yuk. Yaudah ya tante, videonya sampai di sini dulu. Besok-besok kita update video-video terbaru, mungkin nanti potong rambut ya. Jangan lupa buat tante like, comment, dan subscribe. Banyak banget nih tante yang belum subscribe ya. Banyak juga tante yang belum komen. Ayo dong dibantu baby hasil sama bunda, biar bunda sama baby hasil semangat terus buat videonya. Yaudah ya tante, bye bye, sampai jumpa lagi, bye bye. Cium dari baby hasil. Lah.